Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda semua. Ketemu lagi dengan saya, Bidan Yayah, di channel YouTube Bidan Yayah Huzaiyah. Di video sebelumnya, saya telah membagikan tentang bagaimana posisi menyusui yang benar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perlekatannya. Karena kalau posisi sudah tepat tapi perlekatannya tidak tepat pun ini akan menghambat proses menyusui. Ya, perlekatan ini penting ya Bunda, karena banyak sebenarnya masalah menyusui yang sumbernya juga dari perlekatan yang salah. Contohnya apa coba? Contoh, ada ibu yang mengatakan, aduh puting saya kok lecet gitu ya, aduh anak saya kok menyusuinya kayaknya susah, dia rewel, atau aduh saya kok kalau menyusui anaknya kayak anak saya tidak puas gitu ya. Nah, bisa jadi karena perlekatan menyusuinya yang tidak tepat. Ya baik, sebelum saya lanjutkan, bagi bunda yang belum subscribe YouTube saya, silahkan subscribe dulu ya. Kemudian klik lonceng untuk berlangganan video dari saya, sehingga saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten YouTube yang bermanfaat buat para bunda semuanya. Oke. Baik Bunda, kalau kita ngobrol tentang perlekatan menyusui yang tepat, maka kita tidak akan terlepas dengan yang namanya anatomi fisiologi dari payudara. Ya, ini adalah bentuk payudara wanita kurang lebih seperti ini, ya. Dan di sini kita akan mengenal bagian-bagiannya, ya. Ada yang namanya areola, kemudian ada yang namanya puting, ya. Kemudian areola ini yang menghitam, area yang menghitam di sekitar puting. Kalau kita buka ke dalam nih, ya ada apa di dalamnya? Di sini ada gudang-gudang penyimpan ASI. Ya, saya gunakan bahasa biar mudah difahami ya. Ini ada gudang-gudang yang fungsinya untuk menyimpan ASI yang siap dikeluarkan. Ada gudang, di sini ada yang namanya saluran ya, saluran atau ini saluran-saluran nanti akan membantu menyalurkan ASI dari gudang menuju ke luar. Nah, ini di sini, maka nanti ketika kita menghisap si bayi menghisap ke payudara itu, sejatinya kita sedang memerah daerah ini nih, daerah yang sedang berisi ASI ya, bukan di puting. Di puting tidak ada apa-apanya ya, di ujung puting di sini tidak. Kalau kita merahnya mompanya atau bayi menghisapnya hanya di puting, dia tidak akan keluar ASI karena simpanan ASI bukan di puting, tapi simpanannya ada di bawah areola. Ini areola yang menghitam ya, ini bawahnya. Di bagian-bagian yang kuning ini pusat dari gudang-gudang ASI. Itulah kenapa pun, karena di bawah puting itu tidak ada gudang ASI ya. Itulah kenapa meskipun ibu itu putingnya kecil, meskipun ibu putingnya mungkin datar, atau bahkan mungkin putingnya begini ya Bun, nih, nah masuk ke dalam ya. Nah, kalau ibu yang tetap semangat memberikan ASI, ibu tahu teknik yang tepat bagaimana cara menyusuinya, insya Allah proses menyusui akan tetap berjalan ya. Kembali, motivasi bunda yang tinggi di sini sangat diperlukan. Baik. Nah, sekarang kita coba praktekkan dengan menggunakan pantum bayi ya. Pada video sebelumnya saya langsung praktek dengan menggunakan bayi saya ya, yang posisi menyusui, tapi kali ini saya tidak bisa dengan secara langsung ke bayi ya. Hari ini saya menggunakan pantum bayi. Baik Bunda, di sini ada baby ya, pantum bayi ini ya. Kita akan perhatikan bersama bagaimana cara pelekatan yang tepat. Prinsipnya adalah kita akan membuka mulut bayi selebar mungkin, kemudian kita akan masukkan payudara ya semaksimal mungkin, khususnya bagian bawah ya, gudang bagian bawah ya, khususnya areola bagian bawah semaksimal mungkin biar masuk ke mulut bayi, begitu ya. Nah, kemudian pastikan bayi nanti menghisap dengan cara yang tepat, yang benar. Coba ya, seperti apa sih perlekatan yang tepat? Ini, kalau nanti bunda menyusui, tangan kiri bunda ya seperti ini ya, kalau misalnya begini ya, maka di sini tangan kanan kita arahkan untuk membuka
mulut bayi ini ya. Nah, di merangsang mulut bayi, kemudian biar dia membuka, kemudian kita masukkan payudara semaksimal mungkin. Nah, hingga seperti apa? Nah, ini masuk semaksimal mungkin sampai bagian terbawah areola itu betul-betul menempel ke dagu bayi. Ya, bagian dagu bayi itu menempel ke hitam-hitam ini, nempel-pel gitu ya. Bagian dagu menempel ke bagian bawah payudara, dan areola yang bagian ini yang hitam-hitam bagian bawah ini bisa masuk ke mulut bayi secara maksimal. Ya, ini masuk ke mulut bayi, yang masuk tidak hanya puting tetapi juga daerah hitam-hitamnya ini. Gitu ya, Bun. Terutama hitam-hitam mana? Hitam-hitam bagian bawah ya, seoptimal mungkin harus masuk lebih banyak. Begini. Nah, payudara nempel ke dagu bayi ya, payudaranya nempel bagian ini, dagu harus nempel ya ke payudara begini. Semaksimal mungkin masuk ke mulut bayi, kemudian si bayi mencucu. Mencucu ya. Mencucu artinya bahwa mulut bayi betul-betul terbuka maksimal. Ya, mencucu sampai dengan ini masuk. Nah, kemudian kita perhatikan, ketika si bayi mulai menghisap, perhatikan, apakah ada suara cep. Nah, selama menghisap, perhatikan, kalau ada suara kemungkinan perlekatannya belum tepat. Artinya apa ada suara seperti itu? Kemungkinan ada udara yang ikut masuk ke dalam mulut bayi, dan ini akan menghambat proses menyusui. Ini kurang tepat ya. Yang betul adalah menyusuinya tidak keluar suara cep-cep-cep kayak gitu. Ya. Nah, ini masuk sampai dengan tadi dagu menempel ke payudara, kemudian mulut terbuka lebar ya, mulut mencucu, kemudian bunda merasakan hisapan yang kuat ya, tidak ada suara yang keluar dari mulut bayi ya, jangan sampai gini. Nah, kalau itu tandanya berarti perkataan belum tepat ya. Kalau nah, itu ada udara yang masuk ya, selain membuat bayi kembung ya, tentu bayi tidak akan nyaman nanti proses menyusuinya ya. Oke. Ini adalah cara yang tepat seperti ini, Bun. Bagaimana? Bunda sudah tepat belum selama ini proses menyusuinya? Oke, silakan dikelacak sendiri, Bunda ya. Nah, dengan si bayi dia menyusu dengan menempel dengan tepat seperti ini, bagian terbawah banyak masuk ke mulut, dan dia bagian bibir bayi yang bawah gini. Nah, ini ya, bibir bayi atas bawah pun semua akan mencucu ya, kebuka maksimal. Ini ke atas juga seperti ini. Nah, dengan seperti itu, maka dia akan memompa ya, kayak memerah ya, gini ya. Jadi begini, ibaratkan begini, maka bibir itu akan memompa daerah areola, daerah gudang ASI. Set, sehingga ASI yang keluar pun harapannya lebih banyak ya, bisa optimal. Dan Bunda tidak perlu khawatir, semakin banyak ASI dikeluarkan, maka semakin banyak ASI diproduksi oleh tubuh. Itu sudah fitrahnya ya, seperti itu, karunia dari Allah seperti itu ya. Semakin payudara sering dikeluarkan ASI-nya, dipompa, semakin sering bayi memerah atau menyusu ke ibu, semakin banyak ASI dikeluarkan, maka tubuh akan merespon ya, dengan cara apa? Dengan memproduksi ASI lebih banyak lagi ya. Oke. Nah, tadi dengan begini, set ya, tidak hanya di puting, kalau seperti ini aja dia tidak akan keluar ya ASI-nya, karena di bawah puting tidak ada gudang ASI. Yang ada gudang ASI adalah di bawah sekitar areola, maka areola hitam-hitam ini harus masuk ke mulut bayi ya. Set, maka ini aliran ASI akan optimal, sehingga bayi dia lebih puas ketika menyusu. Kemudian kalau puas, otomatis kecukupan ASI pun harapannya akan lebih maksimal. Baik, demikian Bunda untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, boleh Bunda tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan klik like dan share kalau dirasa video ini bermanfaat buat Bunda dan semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.